Oke, saya sudah merekam. Saya izin share screen tentang pembahasan soal yang kemarin. Nah, di sini sudah saya berikan pembahasan dan nanti filenya ini bisa saya kirimkan juga sih sebenarnya. Tapi belum semua, saya baru sampai nomor 21. Nanti sisanya misal waktu masih sisa, saya sudah punya blog yang saya gunakan untuk kita belajar bersama. Ya, saya ulang lagi ya dari nomor 1 karena mungkin yang kemarin ada yang belum ikut. Ini agak cepat saja tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di sini sudah saya bold ya. Kan KD-nya ini menerapkan sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan indera penglihatan. Berarti kita langsung cek saja di sini. Oh ya, ini sifat cahaya. Oke, sip ya. Yang nomor 1, yang nomor 2 kan gaya ya, berarti bukan. Nomor 3 juga gaya, berarti bukan. Yang nomor 4 bunyi juga bukan, berarti jawabannya adalah 1 dan 5. Sifat-sifat cahaya dan percobaan membuat teropong. Nah, ternyata ini soalnya tuh semuanya sama. Hanya yang diacak tuh apa itu opsinya. Jadi ternyata setelah saya tanyakan, soalnya ternyata sama, tetapi yang beda tuh hanya opsinya. Mungkin opsinya ABCDE-nya itu saja yang diacak. Ya, saya lanjutkan di soal nomor 2 ya. Ini kemarin sudah jelas ya. Yang nomor 2 ini kemarin tentang menghitung waktu, ya kan? Sebenarnya konsepnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu ya. Kalau itu kan kita sudah paham bahwasanya jarak itu kecepatan dikali waktu. Nah, di sini konsepnya jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, sedangkan di sini jarak kita ganti dengan S, kecepatan kita ganti dengan V, dan waktu kita ganti dengan T. Tapi kalau ini mau saya jelaskan kemarin juga sudah, dan memang hitungannya ya, Mbak, kok hitungannya banyak dan ribet gitu ya. Ya memang seperti itu, Bu, Pak. Memang soalnya ini menguji kita sejauh mana kita paham akan konsep. Tapi karena sudah soalnya tuh sama persis dengan angkanya ini, ya sudah. Saran saya ya ini aja dihafalin, jawabannya yaitu 2 jam gitu ya. Kalau ketemu soal seperti ini ya. Ini kan diketahui jaraknya 200 kilo ya. Jaraknya 200 kilo. Kemudian diketahui waktunya itu ini ya yang harus panjenengan ingat, jaraknya 200 kilo. Kemudian yang namanya macet itu kecepatannya pasti akan berkurang, ya kan? Berkurang sebesar 20 km per jam. Misal awalnya kecepatannya 100, berarti kecepatannya menjadi 80, katakanlah seperti itu. Kemudian waktunya karena macet mesti jadi bertambah menjadi 30 menit atau sama dengan setengah jam gitu ya. Nah, kalau seperti ini nanti saran saya adalah waktunya kan ini jawabannya sudah pasti 2 jam ya. Sekarang kita pakai ngecek aja, ngecek kok bisa waktunya itu 2 jam. Ya. Karena tadi yang pertama konsepnya itu tadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kemudian di sini kalau mau pembuktian ya, kan jarak itu kan sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu nggih. Nah, jaraknya tadi kan 200. Berarti di sini 200 sama dengan kecepatannya katakanlah saya tulis K dulu dikali dengan waktunya kan 2 jam. Nah, berarti di sini K itu kan 200 kita bagi dengan 2, nggih toh? 200 bagi 2 berarti jawabannya kecepatannya berapa? 100 km per jam. Ya, paham ya? Nah, terus setelah macet kan kecepatannya berkurang 20 km per jam. Berarti kan jaraknya tetap ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, jaraknya tetap 200 ya. Tapi kecepatannya berubah jadi 80. Kenapa? Karena berkurang 20 km per jam. Oh, saya tulis di sini aja ya. 100 dikurangi dengan 20. Ya. Dikali dengan waktunya mau kita cari, W. Nah, berarti 200 sama dengan 80 dikali W, maka W sama dengan 200 dibagi dengan 80, atau sama dengan
20 dibagi 8. 20 dibagi 8 dapatnya berapa ya? 2, ya kan? Sisanya 4 ya. 4/8 itu sama dengan 2,5 jam. Nah, cocok kan di sini? Ternyata waktunya yang semula 2 jam berubah menjadi 2,5 jam. Berarti molor 30 menit. Nah, sudah sesuai ya, 2 jam 30 menit. Gitu ya. Jadi nanti ketika mendapat soal seperti ini, sudah paham kan? Jawabannya berapa? 2 jam. Konsepnya ini ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Silahkan mau ditulis atau mau di screenshot, boleh. Kalau saya nanti misal berbicaranya terlalu cepat, boleh diingatkan juga ya, Mbak, sebentar saya baru nulis gitu ya. Kadang kan saya kalau menjelaskan mungkin terlalu cepat. Atau Mbak sudah Mbak, next Mbak gitu, saya juga akan lanjut. Itu nggih. Di sini sudah paham atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait soal nomor 2 ini? Ada yang mau ditanyakan? Itu hasil akhirnya 2,5 jam, tapi Ya, mengapa 2 kita pilih jam. ini, Pak? 2 jam. Ini yang mula-mula, Pak. Oh. Yang ditanyakan yang durasi perjalanan mula-mula. Iya. Oh gitu ya. Iya, kalau saya jelasin pakai rumus kemarin kan mungkin nanti jenengan kelamaan mengerjakan, gitu. Karena kan kemarin pakai rumus yang ini, yang berlibet banyak sekali ini. Nah, padahal nanti soalnya kan sudah pasti itu. Nah, maka dari itu saya beri cara yang gampang aja. Kita ngecek kalau jawabannya 2, gitu ya. Makanya saya tulis jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Karena di sini diketahui waktu normalnya adalah 2 jam, gitu. Berarti kan kecepatan normal mula-mula sebelum macet itu 100, gitu. Nah, ini terus setelah macet nih, setelah macet jadi 80. Kenapa jadi 80? Karena awalnya tadi 100 kan berkurang di sini, kecepatannya berkurang 20. Maka kecepatannya tinggal 80, nggih. Sehingga waktu setelah macet menjadi 2 jam 30 menit. Nah, 2 jam 30 menit itu artinya dia terlambat selama 30 menit. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Jadi positif untuk retaker nanti soalnya soal kemarin cuman diacak kunci jawabannya gitu, Mbak? Iya betul. Ini saya sudah tanyakan ke yang punya bimbel yang lain juga. Ternyata soalnya sama aja. Mau retaker, mau ujian awal tuh sama. Hanya angka itu loh, ABCDE-nya saja yang diganti. Bahkan ini ada blog yang sudah mengulas. Ini nanti saya tunjukkan ya. Ada blog tuh yang sudah mengulas soal-soal UP. Itu sama persis, Pak, malahan. Ini, sebentar. Saya buka coba. Panjenengan bisa mersani enggak ya? Ini sudah saya share screen. Bisa nampak enggak di punyane panjenengan? Belum, Mbak. Belum. Masih soal yang tadi. Oh ya, sebentar ya. Saya stop share dulu. Nah, ini mana saya bilang, ini saya sudah ada itu. Ini blognya. Dan ini tuh soalnya sama persis dengan yang panjenengan share ke saya. Ini. Ya. Ini sama persis. Iya, Mbak, itu sudah di-share di Telegram itu sebanyak 7 kali kalau nggak salah. Kan dia buatnya 10 gitu. Iya, betul. Nah, itu sama persis. Bingungnya ini jawabannya berbeda-beda itu, Mbak. Ya, makanya nanti saya bilang, saya tidak akan sepenuhnya ambil dari sini. Tetapi saya hanya menunjukkan, ini loh, ternyata tuh sama persis gitu loh. Ya kan? Dan yang kode XYZ pun itu juga sama angkanya.
Sama gitu, hanya mungkin nanti A, B, C, D, E-nya itu. Tapi kalau saran saya, pertama kita akan bahas soal yang screenshotan itu. Yang kedua, saya akan membahas yang sesuai kode XYZ itu. Jadi itu juga keluar. Okay? Nah, makanya ini nanti nggak terlalu lama. Yang penting paham, langsung saya next. Karena biar banyak soal yang bisa kita bahas. Ya, bahas. Ya. Gitu. Menyamakan itu loh Mbak, maksudnya gimana ya, jawaban antara sumber satu dan sumber lainnya itu berbeda. Iya, betul. Makanya nanti kalau saya menjawab akan saya berikan bukti. Artinya panjenengan ya insya Allah yakin gitu. Tapi kembali lagi nanti kita bisa discuss ya. Artinya apa yang menjadi kata kunci saya. Kalau misalnya dengan kurang srek juga silahkan. Kita di sini diskusi aja. Oke? Ya, ini saya kembali lagi ke soal yang Word sudah terbuka di layar panjenengan. Sampun. Sampun. Oke, saya lanjutkan. Di sini tentang soal kemarin kan saya baca soal juga agak blereng. Nah, ini kan setelah saya baca ternyata di sini tidak hanya mengenal tata surya ya. Tetapi kata kuncinya ini, ada rasa ingin tahu yang besar. Nah, ini yang harus kita pahami. Lah, di sini kenapa kemarin saya bilang mengamati video? Kalau mengamati video itu hanya mengenal sistem tata surya. Tetapi kalau ada tujuannya itu guru tuh ingin membuat siswa tuh punya rasa ingin tahu, biar siswanya tuh banyak bertanya. Maka yang kita lakukan adalah mengadakan kegiatan apa? Penyelidikan. Kenapa penyelidikan? Karena dengan melakukan penyelidikan, maka rasa ingin tahu siswa itu akan muncul. Nah, itu ya. Sehingga nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang E. Hanya kemarin saya bilang saya revisi karena ini loh, kemarin ada kata dengan keingintahuan yang besar. Nah, kan kemarin soalnya kan agak blur gitu. Nah, ini kan sudah kita bahas satu-satu, sudah saya ketik, jadi saya benar-benar nyaman melihat soalnya ya. Jadi nomor 3 ini karena ada rasa ingin tahu, maka yang paling tepat adalah siswa menyelidiki. Jadi dia mau cari tahu tentang tata surya. Boleh dengan nanti dia disuruh mencari video, disuruh mencari di literasi, buku, boleh. Yang penting siswa nanti akan melakukan penyelidikan. Nomor 4 kemarin sudah dan tidak perlu saya bahas lagi karena ini mudah ya. Ini tentang cara berpakaian, ya kan? Cara berpakaian itu sudah pasti melanggar normanya adalah norma kesopanan. Ini sudah ya kemarin dan tidak ada revisi. Nomor 5 juga sudah. Kata kuncinya apa sih nomor 5 ini? Tentang kemarin ya, jangan hanya melihat dari pernyataan, tetapi lihat kesimpulannya di sini. Kesimpulannya apa? Angkatan kerja di Indonesia itu ternyata 56% lulusannya SD ke bawah. Nah, 56% ini artinya angka tersebut sudah di atas 50%. Kalau sudah di atas 50%, artinya itu mendominasi. Sehingga ini tidak ada hubungannya dengan akses pendidikan, tidak ada hubungannya dengan permintaan tenaga kerja. Jadi yang betul adalah yang C. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah itu lebih banyak diminati. Karena dari angka ini loh, dari angka 56% itu lulusannya SD ke bawah. Oke. Ya, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Itu berarti untuk yang kata-kata karena tidak mampu melanjutkan sekolah itu kita tidak perlu perhitungkan? Tidak. Karena di sini di sini yang kita poin pentingnya adalah pada kesimpulannya itu angkatan kerja itu 56% lulusan SD ke bawah. Ya. Oh, iya, kalau di sini kalimat yang karena tidak mampu melanjutkan sekolah ini hanya informasi pernyataan, tetapi yang dicek itu kesimpulannya. Sudah? Lanjut. Ya, sudah. Ya, di nomor 6.
Di nomor 6 di sini tentang apa kemarin? Mengajar siswa kelas 3, ya kan? Tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real. Nah, berarti di sini ingin siswa itu apa yang ingin dikembangkan adalah kemampuan siswa dalam mengatasi permasalahan real dalam kehidupan nyata. Nah, ini sudah nampak ini ciri khas salah satu metode pembelajaran yang siswa akan menyelesaikan masalah, ya. Di sini metode belajar yang hubungannya dengan siswa mampu mengatasi masalah apa kemarin sudah ya, menggunakan problem based learning atau model pemecahan masalah. Nah, model pemecahan masalah di sini tetap harus kita cek lagi cara penulisan untuk judul PTK-nya. Cara penulisan judul PTK-nya di sini sudah saya berikan contoh, yaitu penerapan apa, di sini penerapan titik-titik untuk titik-titik pada siswa titik-titik di titik-titik ya. Di sini kemarin sudah ya. Jadi penerapan apa yang diterapkan yaitu model pemecahan masalah atau problem based learning untuk meningkatkan apa? Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada siswa kelas 3 SD apa gitu ya yang tepat. Saya rasa kalau ini kita sebagai guru juga sudah sering, jadi tidak masalah ya untuk yang ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini. Jadi kata kuncinya yang saya garis bawahi ya, ada masalah real, terus siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Itu sudah pasti problem based learning. Apakah Bapak Ibu sudah tahu perbedaan dari problem dan project based learning? Kalau yang dijelaskan, Mbak. Apa bedanya? Kalau yang project itu ada perencanaan ya. Jadi ada perencanaan yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, ini dulu pas saya ujian kompre ditanyakan. Karena kebetulan saya dua-duanya saya pakai. Saya juga menggunakan problem dan juga menggunakan project. Sama-sama mengatasi permasalahan. Sama-sama mengatasi permasalahan. Kalau di problem based learning itu siswa tidak merencanakan sebuah kegiatan. Ya, atau siswa tidak membuat jadwal. Tetapi pada project based learning dari kata proyek itu akan ada perencanaan yang dilakukan oleh anak. Misal siswa melakukan penelitian. Nah, itu kan mungkin hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini itu yang disebut nanti dengan project based learning. Di situ nggih perbedaannya. Jadi project based learning itu ada pada perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh siswa. Itu keluar kalau di ujian saya kebetulan. Terus sekarang nomor 7. Nomor 7 kemarin sudah ya. Intinya anak tuh tidak bisa membuat karangan kan. Nah, tidak bisanya membuat karangan, ini kalau kita sebagai guru harus membuat stimulasi, harus membuat rangsangan agar nantinya siswa itu memperoleh ide untuk menulis karangan. Nah, tindakan yang dipilih, ini sudah diberikan jalan keluar ya. Tindakan yang dipilih itu penggunaan pendekatan world language berbasis lingkungan. Nah, berbasis lingkungan. Maka sudah pasti kalau sudah berbasis lingkungan dan world language nanti membuat kata-kata yang berhubungan dengan misalnya judulnya saja
sekolahku. Maka diajak tuh mengamati sekolah. Terus disuruh membuat kata-kata yang berhubungan dengan sekolah. Misalnya hijau, terus asri, terus ada tumbuhan, terus katakanlah ada apa ya, pancuran, misalnya begitu. Nah, nanti dari kata-kata yang sudah dia kumpulkan terkait dengan lingkungan yang dia amati, itu nantinya disuruh membuat kalimat, terus baru disusun menjadi sebuah karangan. Nah, itu. Jadi, whole language ini tidak hanya untuk membuat karangan, Bapak Ibu. Termasuk membuat puisi, itu pun juga bisa menggunakan whole language. Misalnya, puisinya judulnya Pantai. Berarti guru itu meminta anak, coba nak, kamu bayangkan pantai atau beri gambar pantai yang disiapkan oleh guru. Nanti siswa diminta menulis kata yang berkaitan dengan pantai, baru nanti diminta membuat kalimat dari kata-kata yang sudah dia siapkan. Sehingga dimulai dari apa? Dimulai dari mencari objek pengamatan yang sekiranya menarik. Ya. Nomor 8. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Nah, di sini sudah ada loh, critical thinking adalah, loh kan sudah diberi penjelasan ya. Apa tuh critical thinking? Kemampuan siswa dalam melihat masalah, ya kan? Menghubungkan dengan pembelajaran dan akhirnya memecahkan masalah tersebut. Itu yang disebut dengan critical thinking. Jadi siswa itu berpikir bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan, dan masalah itu nanti penyelesaiannya harus dihubungkan dengan pembelajaran. Nah, pertanyaannya adalah penerapan pembelajaran yang dilakukan Ibu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang mana? Apakah kelompok membuat poster atau guru membuat latihan yang mendorong siswa memecahkan masalah, atau siswa mengerjakan soal HOTS, atau guru yang mana? Kalau berbeda-beda sih Mbak, jawabannya di antara D dan E. Nah, antara D dan E, berarti jangan kan sudah mencari tahu. Biasanya di web itu kalau nggak D sama E. Nah, sekarang kita kupas. D, menunjukkan 4 gambar yang benda. Lalu siswa diminta untuk memilih salah satu gambar dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Sekarang saya tanya, kritisnya di mana? Berpikir kritisnya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Ini hanya communication, ya kan? Cuma disuruh, iya disuruh. Iya, di sini hanya anak tuh intinya dia bisa mengemukakan alasan. Nah, di sini yang penting tuh communication-nya, bukan critical thinking. Nah, berarti yang mana? E. Yang E. Iya, di sini communication-nya ada, mengkritisi. Lah, namanya mengkritisi itu kira-kira harus kritis apa tidak, Bapak Ibu? Ya, iya. Harus kritis, iya. Makanya ya, sehingga jawabannya yaitu yang E. Sudah pasti ya. Nah, sekarang sudah mantap kan? Makanya saya tanya, kalau percaya harus tahu dong alasannya apa. Lah, kalau yang D itu nggak ada critical thinking-nya. Dia hanya communication, ya, Di aplikasi malah munculnya itu ya Mbak jawabannya. Iya, makanya kan saya bilang jangan percaya jawaban. Saya kalau apapun, saya dapat latihan soal, saya tetap berusaha mencari jawabannya sendiri, atau dengan cara seperti ini, Bu. Kita diskusi seperti ini kan jadi tahu. Oh iyalah kan itu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan. Oke. Okay. Nah, nomor 9. Ini juga keluar nih di soal saya kemarin. Tapi saya salah jawabnya. Saya baru tahu ya setelah saya pelajari. Ya, apa ini? Kan ini pengecoh banget ya. Yang mana?
Jenengan sudah tahu kalender Hijriah sama kalender Masehi. Kalau Masehi sudah tahu semua ya. Kalender Masehi itu ya Januari sampai dengan Desember, gitu. Kalau kalender Hijriah tuh biasanya kita sebut dengan kalender Islam, nggih. Ada Syawal, Ramadan. Nah, itu ternyata ada perbedaan harinya, Bapak Ibu. Nah, ini kebalik ya. Yang A itu kebalik. Yang Hijriah tuh bukan yang 365, tapi yang betul yang 365 ini yang apa? 365 ini yang Masehi. Yang Hijriah itu 354. Jadi yang A ini kebalik. Loh, saya kekecoh ini. Jawaban saya ingat sih 365 354 ya, namanya orang nggak fokus kan ya. Kesalahannya ternyata di situ. Nah, nanti jangan jenengan ulangi lagi ya. Hijriah itu yang betul 354, yang Masehi yang 365. Yang B, jumlah kalender dalam 1 tahun Hijriahnya yang lebih banyak. Salah ya, karena yang lebih banyak tadi yang kalender Masehi. Karena Masehi 365. Kalau Hijriah 354. Berarti yang banyak itu justru yang Masehi. Lebih banyak berapa hari? 11 hari. Terus berarti kita kan yang D salah. Lah yang E yang benar apa? Kalender Masehi itu yang betul dibuat berdasarkan apa? Ini kan jawabannya rotasi bumi. Salah, yang betul revolusi bumi. Jadi Masehi itu bumi mengelilingi matahari. Tapi kalau Hijriah itu apa? Hijriah itu bulan. Bulan mengelilingi bumi, ya, revolusi bulan. Itu ya, itu jadi sudah saya bahas. Jadi sudah ada pembahasannya. Nanti bisa dibaca sendiri. Yo, nomor 11. Nah, ini juga keluar. Di soal manapun ini juga keluar, Bapak Ibu. Jenengan juga keluar nggak kemarin? Tulang hulu atau manubrium. Ya, keluar kan? Sebagai salah satu penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya. Nah, tulang rusuk. Tulang rusuk yang keberapa? Yang pertama, kedua. Nah, ya betul. Tulang rusuk yang pertama dan juga biasanya dikecoh dengan gladisium. Apa Mbak itu? Yang 37 itu loh. Ya, biasanya kebalikan itu. Ini saya tunjukkan gambarnya ya. Jadi biar tahu. Nah, ini. Ini ada tulang gladius, Bu. Gladius. Ya. Ada tulang hulu atau manubrium, ya, nanti bisa dicetak ya, ini boleh. Ya. Terus yang kedua ada gladius. Lah saya ya kewalik gladius ini kemarin ujian. Ya, iya, makanya itu kita paham itu nih loh, Mbak. Iya, sama yang ketiga tuh tulang taju pedang. Nah, kalau hulu tuh nama lainnya manubrium. Manubrium itu tulang rusuk pertama sama tulang rusuk kedua. Ya. Nah, saya kemarin kelirunya ya ini sama gladius. Kayak pemikirannya gladius, padahal hulu tuh yang paling atas ya. Kalau gladius itu tulang rusuk ketiga sampai ketujuh, serta gabungan tulang rusuk ke-8 sampai dengan ke-10. Kalau taju pedang itu tulang rawan yang terletak di bagian bawah. Nah, sekarang daripada bayangke saya ajak melihat. Ini tulang hulu tadi, sudah nampak atau gambarnya jelas ya. Tulang hulu ini, Bapak Ibu, ditempeli oleh tulang rusuk pada nomor berapa tadi? 1 sama 2. Yakin ya? Ya, ini kan tadi katanya saya. Lah ini kan sudah katanya gambar. Berarti kan percaya toh kalau ini tulang manubrium itu nomor 1 sama nomor 2. Sama di sini juga nomor 1 sama nomor 2. Nah, tulang badan tuh ini dari sini sampai sini. Tulang badan tuh dari nomor 3 sampai dengan nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti semuanya ya ini ya dari 3 sampai dengan 10. Itu nempel di tulang badan. Atau nama lain tulang badan tadi gladius. Terus yang terakhir ini tulang taju pedang.
atau sipoid, sipoideus. Nah, kalau ngeleng-ngelengnya sipoid gitu kan, manubrium, gladius, sipoid. Kalau sipoid ini tidak ada tulang rusuk yang menempel. Dia hanyalah tulang rawan yang terletak di bagian bawah. Sehingga di sini ada 2 tulang rusuk ya yang tidak menempel di tulang dada. Itu nomor berapa? Nomor 11 sama nomor 12. Ini namanya tulang rusuk melayang. Nah, gini kan jadi yakin toh. Tidak hanya asal percaya gitu loh maksud saya. Sudah sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, siap ya. Nah, kalau pakai gambar kan ingat terus, tapi kalau hanya kata-kata kan mesti sudah lupa tadi. Nah, kalau tadi sekali lagi yang hulu itu 1, 2, gladius 3 sampai 10, terus sama sipoid atau tulang tajuk pedang. Nomor 11, nah ini apa ini? Ini kan ada guru ya, guru yang memberi materi matematika, kemudian ada siswa yang mengerjakan secara berkelompok, kemudian MF merupakan siswa dari kelompok 4 bersama rekannya yaitu AG dan DG. MJ gurunya diduga kesal dengan kelompok 4 karena saat ia memeriksa pekerjaan siswanya, kelompok tersebut tidak segera mengerjakan tugas yang diberikannya. Sehingga MJ memukul bagian muka dengan punggung tangan kanannya. Pernah lihat ini gambar videonya? Gurunya memukul murid sampai berdarah dan mimisan. Berarti apa nih ya yang dilakukan ya? Sudah pasti ya? Apa? Pelanggaran Apa itu? Surat. Nah, itu Mbak. kekerasan bukan, Mbak? Ini masuknya ke kekerasan. Masuknya kan ke kekerasan ya? Kekerasan. Iya, kalau kekerasan apa? Apa dikeluarkan sebagai anggota masyarakat, diberi surat peringatan, atau diajukan ke dalam sidang? Mbak. Yang apa? Penundaan pemberian hak. Masa hanya ditunda pemberian haknya? Lah kok ya jek ngeplaki meleh. Diadili. Iyalah, diadili. Karena itu sudah tindakan kekerasan, Bu, Pak. Tidak hanya sekedar misalnya kalau hanya berkata kasar itu kan masih tidak ada korban. Hanya mungkin suara, ya kan? Hanya mungkin perkataan, tapi ini sudah dipukul siswanya sampai berdarah mimisan. Nah, ini tidak boleh ditoleransi nih. Harus dibawa ke sidang pengadilan. Nanti yang memproses hukum. Ya. Nomor 12. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Kalimat yang dicetak tebal termasuk kalimat efektif karena, nah ini kan kini sebuah studi terbaru menggunakan pemodelan bla 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 memungkinkan ilmuwan untuk bla bla bla. Nah, walaupun kelihatannya banyak di sini, tetapi itu kalimatnya tetap efektif. Kenapa ya efektifnya? Kalau menurut panjenengan apa ini? Kalau belum saya beritahu pendapat saya, kira-kira panjenengan menjawabnya yang apa? Kenapa kalimat ini itu disebut kalimat yang efektif? Kalau hemat, benar nggak kira-kira itu kalimatnya hemat? Enggak, panjang soalnya. Enggak, panjang, iya. Logis? Logis tidak kalimat ini? Logis tuh masuk akal. Ada pembuktiannya. Logis atau tidak logis? Kalau tidak logis itu contohnya begini. Burung yang mati itu terbang di depan rumahku. Itu kalimatnya efektif nggak? Tidak, masa sudah mati terbang. Nah,
kenapa alasan jenengan bilang tidak efektif? Karena tidak logis. Nah, paham maksudnya? Tetapi tadi hemat nggak kalimatnya? Hemat, tetapi tidak logis. Nah, sekarang saya tanya, kalimat ini logis nggak? Kalau jenengan bisa memberitahu tidak logisnya di mana? Nah, kan kayak saya tadi tahu ketika jenengan saya beri kalimat, coba kalau kalimat seperti ini jangan langsung bilang, yo tidak logis, Mbak. Masa? Nah, itu kan gitu. Sama, apakah ini ada tidak logisnya? Kalau membandingkan itu logis enggak ya, Mbak? Logis. Ya berarti masuk logis. Iya, betul. Ini kan ingin membandingkan es laut ini kan. Iya, yang ada di laut Arktik gitu ya. Ada pembuktiannya mungkin nanti kan masih Iya, betul. Iya. Kalau menggunakan kata yang maknanya sama juga mana di sini? Nggak ada. Lugas dan sesuai aturan Bu Ebi itu iya, tapi paling tepat paling tepat adalah logis dan tidak taksa makna. Taksa makna itu apa sih? Ambigu, tidak ambigu. Menggunakan kata yang sejajar semua. Ada ini ya, ada dikutip ya. Nah, berarti bukan. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kebanyakan menjawabnya kan A sama B. B, Mbak. Ya, B. Betul. Logis dan tidak ambigu. Yo, 13 yo. Berbagai kasus lintas negara banyak terjadi. Misalnya pencemaran laut, pemanasan global, bla bla bla. Kan ini hanya pengantar ya, jadi tidak usah dibaca terlalu mendetail. Langsung saja di sini coba. Salah satu tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global di bidang ideologi dan politik. Nah, di sini sudah saya bold. Apa ya yang ideologi dan politik? Ideologi itu dasar negara, politik itu politik. Yang mana yang ada ideologi sama politik? C. Apa? C. Terbukaan, kebebasan. C apa B? Demokrasi itu ada Iya. Kebebasan demokrasi itu kan Iya, demokrasi itu apa? Politik. Iya, politik demokrasi. Berarti sudah jelas yang apa? B. Iya, betul. Ya, yang B ya sudah jelas ya. Kalau yang A ini apa Bapak Ibu? Ada pasar bebas, Ekonomi. pasar ekonomi. Nah, itu ekonomi jelas ya. Kalau yang C ini tindakan anarkis, individualis, gaya hidup. Ini masuknya ke gaya hidup. Tapi kalau ini bukan ya, ini ya tindakan anarkis ini tidak ya. Jadi kalau yang A ini ekonomi, kalau yang D sama yang E itu dampak pada gaya hidup manusia. 14, apa nih? Gampang banget loh, coba dijawab dulu. Apa nih 14? Berkaitan dengan aturan apa yang B, Mbak? B. Silakan yang lain. Tepat waktu. Iya. Gampang tuh sebenarnya jenengan ini mesti terkecoh ta mriki senengane. Nah, ini ya kan soalnya apa? Ya ini aja dibaca. Biasakan to the point ke soalnya dulu. Wujud kita itu taat. Nggih ta Pak Bu? Lah ya gampang ta asline. Cuma ditekoni sing menunjukkan kita taat tuh yang mana. Lah ning biasane wis kekecoh karo iki dhisik. Ya Pak ya? Ya. Iya. Nah, kan saya sudah bilang berkali-kali. Sudah toh? Jangan terkecoh pada pernyataan awal.
Karena memang ini ke distract mesti, terkecoh. Nah, makanya langsung aja to the point ke soalnya. Wujud kita taat itu apa? Ya kita disiplin. tepat. Nah, ya disiplin. Nah, ini toh kita loh ya ini ya. Nah, memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Coba siapa yang tidak setuju? Setuju. Setuju. Tadi ke distriknya ini toh B toh. Ya. Nah, bukan ya. Nah, ini kan siswanya. Lah ini kan kitanya. Ya, kita harus memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Karena ada Bu kayak gitu, ada guru mulai pelajaran sak penake dhewe, rampungnya ya sak penake dhewe. Niku nggih enten. Ya, jadi itu tidak boleh. Namanya kita sudah buat jadwal ya harus ditaati. Kalau yang tadi siswanya ya Mbak ya berarti ya? Iya dong. Ini kan untuk menertibkan siswanya. Nah, ini kan kitanya sebagai guru. Loh, wujud ketaatan tersebut. Nah, tersebutnya siapa saya tanya? Siswa apa guru? Guru. Guru, ya sudah. Jadi mesti kayak gitu, mesti soal iki kudu ngait ke depannya. Tapi jangan depannya dulu baru yang sini, gitu loh maksud saya. Jadi ada kata tersebut ini adalah sing disebut sinten guru. Ya sudah, wujud taate guru apa? Ya yang E. 15. Seorang guru kelas 3 SD menyusun RPP dengan KD memeragakan kalimat saran. Nah, ini kelas 2 apa kelas 3 ya nih ya saran ini. Kelas 2 ya kayaknya ya. Kelas 2 ya. Ya, Itu, Bu. soalnya saya pernah tuh membuat materi tentang itu. Jadi menyarankan temannya. Guru kelas 3 juga ada, Oh, Mbak. kelas 3 juga ada, ya. Kayak gitu jenengan pembelajarannya gimana, Bu? Disuruh nulis gitu apa disuruh bercakap-cakap? Ya, Oh, kalau langsung. langsung ke Iya. anak, Mbak. Iya, jadi biasakan anak itu communication ya, apalagi berbincang. Karena kebanyakan anak zaman sekarang tuh nulis oke, ketika dia disuruh bicara di depan kelas diem. Nah itu saya paling nggak seneng. Jadi silahkan nanti seperti ini tuh diperagakan saja, nggih. Terus agar dapat memenuhi prinsip. Nah, pembelajaran abad 21 ada 4 ya. Critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, maka apa yang dilakukan Ibu supaya siswanya itu melakukan keempat-empatnya tadi? Yang C, Mbak. C. Semua kelompok saling mengomentari. Bu. A. Siswa berkelompok dan menyampaikan sekalimat saran yang dibuat. Yang lain? Berarti kan yang D kan bukan kan? Makanya saya tanya pembelajarannya gimana? Kalau nulis, kalau menyimak contoh ini bukan pembelajaran yang HOTS, bukan yang 4C ya. Karena ini harus sudah selayaknya kita tinggalkan, nggih. Karena anak nanti nggak jadi critical thinking, nggak jadi creativity. Apalagi nih hanya membahas materi. Ya, yang mana ya? Nah, sekarang saya tanya. Di sini kalau kenapa A saya sebutkan? Karena di sini ya, critical thinking. Harus tahu mana critical thinkingnya. Membuat kalimat saran. Communication-nya menyampaikan kalimat saran. Nah, di sini ada kata menyampaikan. Berarti siswanya akan berbicara. Collaboration-nya berkelompok. Creativity-nya sama ya, membuat kalimat tadi membuat dia menjadi kreatif. Nah, ini critical thinking and creativity. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke.
Lanjut, nomor 16. Apa ini? Mudah banget loh ini loh. R adalah siswa kelas 4 yang paling pandai mengalami kecelakaan tidak bisa masuk. Tindakan Anda sebagai guru mengajak siswanya untuk memberi nasihat, menjenguk. Jenguk. Iya. Yang lain? Ada yang ini, berempati saja gitu. Ya. Ya, ini kadang budaya ini sudah mulai luntur ya. Semenjak ada pandemi COVID, kita jadi jarang menjenguk siswa yang sedang sakit. Siswanya untuk menjenguk R di rumahnya ketika sakit. Jebakannya di D itu kayak Mbak. Apa? Jebakan Batman-nya. Jebakannya. Iya. Mendoakan, mengajak segera masuk. Ah ya, ini betul jebakan ya. Karena ya yang tepat tuh ya menjenguk, namanya juga sedang sakit. Nah ini nomor 17 nih gampang ya. Keywordnya apa sih keywordnya di nomor 17 ini? Situasi nyata. Situasi nyata niku unen-unene sama artinya dengan membawa ke dunia nyata atau kontekstual. Sudah jelas ya? Berarti pencetho, pendekatan kontekstual. Jadi kata kuncinya pendekatan kontekstual itu siswa dibawa ke dunia nyata. Misalnya toh jenengan ngajarne ekosistem, jenengan ajak teng sawah. Wonten misale lho niki disuruh Jual beli diajak ke pasar gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Kemarin saya tentang kegiatan ekonomi saya ajak ke pasar. Daripada bayangkan dan diajak neng pasar, jak wawancara, pekerjaannya apa, disuruh klasifikasi itu barang atau jasa. Ya sudah ketemu tukang parkir, tulis tukang parkir, barang apa jasa? Oh, jasa. Ketemu jual buah ya barang gitu. Ketemu apalagi salon ya jasa gitu. Jadi lebih enak gitu, Bu, kontekstual. Jangan hanya di dalam kelas bayangke maca buku, nggarap soal. Pun jenuh. Anak saiki nggak bisa dengan sistem pembelajaran yang seperti itu. Itu harus kontekstual. Kalau sekolah saya di tengah hutan ini gimana, Mbak? Di tengah hutan, kontekstualnya. Narasumbernya yang diminta datang. Oh gitu. Iya, betul. Ajak narasumbernya. Betul. Atau kalau tidak, diminta dia tanya ketika di rumah. Ya, nanti ketika di rumah silahkan jenengan malah teng desa, lha nek kula teng kutha, murid kula niku tidak tahu loh selepan padi itu nggak tahu. Bener. Jadi sampai saya suruh ke selepan. Karena sakek bocah saiki orang ngerti selepan. Saya suruh ke selepan, bener. Saya suruh ngamati yang namanya sekam itu gimana, yang namanya apa katul itu gimana gitu. Lanjut ya, 18. Ini juga keluar nih zaman saya. Soal kemarin apa nih, Bu? Pelanggaran HAM berat Yang B itu. yang disebabkan motif politik. Kecemburuan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya rasis. Ini jenengan mengalami loh. Kalau saya kan dulu ini masih kecil ini kalau saya. Jenengan yang mana? B ya. Katanya loh kan saya juga nggak melihat ya. Katanya ketika itu ya sampai terjadi penjarahan ya nama buatan. Ya, saya kan masih kecil itu, Mbak. Iya toh. Saya baru 5 tahun jadi belum dereng ngonangi, pamane dereng katanya sampai ada penjarahan toko-toko itu ya, sampai karena rasis terhadap apa? Etnis Tionghoa. Ya, sudah jelas ya di sini kerusuhan Mei 1998. Ya, itu rasisnya. Motif politiknya siapa di sini politiknya? Pada masanya Pak Harto ya ini toh? Penurunan Pak Harto akhirnya diganti toh ini menjadi ya B.J. Habibie. Nah, ini sudah saya berikan pembahasan, nanti bisa dibaca lagi, nggih. 19 dalam RPP yang disusun oleh guru, ini sudah ya.
Mengenal, loh ini sama lagi kan dengan soal yang di-share tadi. Kan saya ngikut soal yang di-screenshot oleh Pak Mariadi itu, jadi yang kiriman screenshotan itu, jadi saya ngikuti itu aja kemarin. Jawabannya sudah pasti ya, apa ini? Punya rasa ingin tahu itu dengan cara penyelidikan. Ya, nah sama kan? Hanya saja diacak ABCDE-nya. Ini apa ini? Pak Sigit akan memulai pembelajaran materi menulis cerita. Tujuan pembelajaran yang disusun antara lain siswa mampu menuliskan cerita. Berarti bocah iso nulis cerita. Apa ini ya kalau siswa mampu menulis cerita ini? Sebentar. Bentar ya, ada telepon dari Pak Kepala. Ini siswa mampu menulis cerita dengan memperhatikan unsur-unsur cerita. Intinya itu ya. Intinya apa? Bocah niku setelah pembelajaran harus bisa nulis cerita. Nah, nek niki kan mong ya wis monggo bangsane diberi pendahuluan dulu. Ini kan hanya apa ya? Hanya informasi, tapi intinya itu ya ini kata kuncinya, siswa harus bisa menulis cerita. Sekarang saya tanya, kalau supaya siswa bisa nulis cerita tuh apa yang harus kita lakukan? Diberi apa? Apakah diberi LKS cerita bergambar? Nah kan, kenapa harus bergambar? Iya, karena dengan adanya gambar anak kan menjadi apa? Menjadi ada ide, gitu kan ya? Iya. Terus video pembacaan cerita. Ini juga sama dengan adanya video. Kalau kita membaca cerita, akhirnya juga akan ada ide. Oh, ternyata cerita tuh kayak gitu, gitu. Kumpulan cerita. Nah, dengan kumpulan cerita itu kira-kira tujuannya membaca atau menulis. Terus salin dia bersuara, apa ya ini? Salin dia bersuara ini apa ya? Saya belum pernah mendengar media itu. Jadi kalau yang di sini sudah jelas ya penggunaan media. Yang apa? LKS cerita bergambar, berarti kan 1 ya. 1 sama berapa? 2 atau 3? Yang 1 sama 2 atau 1 sama 3? Ya lebih ke 1 sama 2. Karena kalau 3 itu ternyata dengan itu akhirnya hanya membaca, bukan kemampuan untuk menulis. Jadi nek jenengan pengen siswanya bisa nulis tuh ya ini. Kenapa harus ada cerita gambar? Yaitu untuk mengaktifkan. Jadi pemane di saklarnya di-on-kan. Oh, iki loh. Aku nanti mau nulis tentang ini gitu kan, akhirnya baru cerita gitu. Sama video pembacaan cerita juga begitu, dengan adanya video singkat dia jadi tahu oh ternyata cerita tuh kayak gitu toh gitu. Tetapi kalau kumpulan cerita ini akhirnya malah dia nanti membaca, bukan lagi menulis. Berarti yang betul itu 1 dan 2. Saya baru buat sampai nomor 21, nanti saya lanjutkan lagi karena hari ini yaitu tadi dari pagi urusan ANBK. Kemarin juga sudah saya buat sampai ini. 21 ya. Yuk, pengadilan HAM. Nah, ini apa ini? Mungkin kalau kita guru SD itu ya juga kurang mendalami ya. Apa tuh pengadilan HAM gitu kan. Tapi alangkah baiknya tadi saya sudah mencari. Jadi buka aja ini Bapak Ibu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, di situ sudah ada bunyinya. Bunyinya seperti ini. Bunyinya seperti ini ya. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, tugasnya apa di sini? Memeriksa dan memutus perkara khusus. Jadi tidak semua pelanggaran HAM itu diadili di pengadilan HAM. Yang diadili itu hanya perkara khusus. Apa perkara khususnya?
pelanggaran HAM yang berat. Nah, di sini saya garis bawahi ya. Yaitu apa? Pelanggaran HAM berat itu. Yang pertama itu kejahatan genosida dan yang kedua kejahatan kemanusiaan. Nah, sekarang kita cocokkan di opsi. Yang opsi mana nih? Apakah ini memeriksa memutus perkara pelanggaran HAM berarti kan kabeh toh ini, semua toh ini, berarti bukan. Pengadilan khusus baik berat maupun ringan, salah ya. Anak dan perempuan, ada nggak tadi istilah itu? Tidak ada. Lembaga independen yang mengadili pelanggaran HAM juga kurang tepat. Yang tepat yang apa? Pelanggaran HAM berat. Oke. Sudah paham sampai sini? Insya Allah. Ya. Coba ya, sekarang dua-dua kita diskusi bersama saja karena saya juga ngetik ini kemarin juga agak lama, jadi untuk pembahasan juga ada yang belum. Coba kita bahas sambil nanti ketemu bareng ya jawabannya. Dua-dua, sekolah mengadakan acara pentas seni di sekolah. Dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab. Padahal, ini nggak jadi masalah ya, padahal ini tuh jangan dijadikan alasan, nggih, Bapak Ibu. Kadang kita tuh kayak gitu. Lah saya kan belum bisa, lah saya kan ini itu enggak boleh. Intinya ya ketika sudah diberi kepercayaan berarti ya harus dilaksanakan. Oh, berarti ini sudah menerima. Melibatkan semua guru menjadi panitia. Menolak tugas ya enggak ini? Menolak tugas ya enggak ini? Yang mana kira-kira? Kalau dengan menerima dan melaksanakan tugas, ya Mbak. Sambil belajar. Kalau yang lain suaranya mana ini? Ayo, jangan ditinggal tidur loh ya. Apa ini? Nomor 2. Kayak di rumah tangan sama Mbak Intan suaranya. Apa? Ada yang Mbak Intan. Yang Tidak ada yang menjawab yang lain. Berarti semua nih. Antara A dan E bingung. Lagi metu antara. Yang lain lagi. A. Sudah? Ini acaranya apa, Bu, Pak? Pentas seni. Pentas seni. Kita sebagai penanggung jawab. Pertanyaannya, kira-kira pentas seni itu bisa disiapkan satu orang jenengan tok? Tidak. Nah, lagi saya gitu kan jenengan lagi kepikiran, oh iya ya. Kan aku gak iso nak garap dewe, ya kan? Kita butuh yang namanya tim. Ya enggak, Bu, Pak? Yang ngurusi ini, ngurusi itu. Beda kalau hanya sekedar rapat gitu, kadang ya masih ada tim kan. Nah, berarti bagaimana? Sudah ada pancingan loh ini loh. Melibatkan yang B. Iya. Iya. Yang mana A apa B? Apa B? Kalau B kan semua peserta melibatkan semua guru menjadi panitia pentas seni sehingga menjadi ringan. Antara A dan B. Antara A sama B. Kira-kira lebih tepatnya yang mana? Ayo, dicek lagi. Menerima tugas dan pendamping lain ikut serta. Berarti mboten kabeh guru. Lah nek B ini semua guru jadi panitia. Pernah Bu jenengan ketika ada kegiatan tuh semua guru harus jadi panitia begitu? Tidak. Yang ya tidak kan? jadi panitia. Iya betul. Jadi lebih tepat yang bayangkan aja kalau ini sekolahnya misalnya SMA gitu, semua guru seenak-enaknya nanti suruh jadi panitia kan ya enggak toh, karena di sini enggak ada nih sekolahnya tuh apa tuh SD apa SMP SMA enggak ada. Intinya nih ini secara global seenak-enaknya guru jadi panitia. Lah apa nanti sekolah harus semua guru jadi panitia kan tidak toh. Nah, tadi sudah betul loh, jangan ragu ya.
Ya, ini kenapa tidak yang E, Bu? Kenapa tidak yang E? Karena E sambil ini belajar itu. sambil belajar. Artinya menunjukkan kita itu kayak hanya sekedar yo idep-idep tak nggo sinau. Gitu kan ya. Beda seketika panjenengan benar-benar profesional, ya kan? Nah, ini guru yang sudah profesional nih, ya sudah saya akan mengusulkan guru itu untuk ikut serta begitu ya. Sekarang sudah mantap ya, sudah mantap. Kalau ya kita akan menerima dan kita usul, karena di sini usul itu artinya kita usul kepada atasan kita bahwasanya oh saya akan mengajak guru itu loh untuk mendampingi untuk ikut serta menjadi panitia. B tadi kelemahannya apa B? Kelemahannya Semua. saya tulis merah ya, Guru. semua guru. Panitia. Jadi semua guru kan nggak mungkin. Nah, jangan membayangkannya lingkup SD, gitu, karena di sini nggak ada tulisan tuh sekolahnya SD, ya kan? Menolak tugas, ya nggak mungkin ya. Masa awak diberi tugas menolak, itu kan juga nggak boleh. Yang ini juga menolak. Nah, ini kelemahannya saya tulis pakai merah ya, jadi biar tahu nanti menolak. Nah, kalau yang di sini berarti kelemahannya adalah jenengan itu baru belajar. Belajar tidak sekarang ya. Oke. Nomor 23. Diketahui sebuah besi bersuhu 220 derajat Celcius. Berarti panas mboten iki besine? Panas. Panas. Gitu. Dicelupne ke dalam air 2 kilo yang suhunya 16. Habis itu terjadi kesetimbangan suhu, kira-kira airnya jadi lebih hangat, ya. Dan besinya jadi lebih dingin. Pertanyaannya, massa besi lebih kecil daripada massa air. Massa besi lebih besar daripada massa air. Massa besi sama dengan massa air. Kalor jenis besi lebih besar daripada kalor jenis air. Kalor jenis besi lebih kecil daripada kalor jenis air. Yang mana ya ini ya? Sing gampang kalor jenis C. Kalor jenis itu kecepatan untuk dia memuai atau panas. Kira-kira lebih cepat memuai besi atau lebih cepat memuai air? Air. Yakin? Atau ragu-ragu? Ragu-ragu sih ya. Biar yakin saya carikan kalor jenis besi sama kalor jenis air. Ya, biar jangan ragu-ragu, oke. Air dan besi. Di sini ini kemarin keluar di yang di aplikasi Play Store itu loh, ada soal seperti ini ya. Juga. Jawabannya di sini kalor jenis air, sebentar saya share lagi kalor jenis airnya. Ini ya, udah muncul kan? Kalor jenis air tuh 4.200, Bu. Sedangkan kalor jenis besi itu 460. Ya, sekarang sudah percaya ya, sudah tidak ragu-ragu lagi. Berarti besar mana kalor jenisnya? Besar kalor jenis air. Nah, kan ben nggak ragu-ragu. Nah, sekarang saya balik lagi ke soal. Oh, lebih besar kalor jenis air. Berarti jawabannya kan yang sudah fix itu yang ini. Kalor jenis besi lebih kecil daripada kalor jenis air. Berarti 5. Yang ada 5 itu 1 sama 2. 1 sama 2. Sekarang kita cek, Bu. 220 ke 20 sama 16 ke 20 itu kan ini rumusnya ini ya. Rumusnya adalah kalor lepas
sama dengan kalor bentar jangan di sini. Saya annotate dulu ya, bentar. Rumusnya kan begini, saya annotate dulu. Nah, ini. Rumusnya adalah kalor yang dilepas. Pernah dengar ini hukum kekekalan kalor? Kalor yang lepas harus sama dengan kalor yang diterima. Kalor ini rumusnya macet ya, cara mengingatnya. M C delta T sama dengan ya M kali C kali T. M itu masanya tadi kita mau cari tahu ya, yang melepas kalor tuh yang besi apa yang air? Yang melepas tuh yang panas, yang besi. Berarti besi kan masanya mau kita cari ya. Kali T-nya besi tadi 450 kali delta T. T itu selisih suhunya. Kan tadi besi suhunya dari 220 menjadi 20. Iya, itu selisih suhunya berapa? 200. Sama dengan massa airnya berapa tadi massa airnya? 2 kilo ya. Ya, 2 dikali T-nya air tadi 4.200 ya. Dikali T-nya berapa? Dari 16 jadi 20 itu berarti 4. Ya, coba ini dikerjakan yuk. Berarti M-nya berapa M-nya ya? Kita cek di sini. Berarti M sama dengan 2 kali 4 kan 8 ya. Berarti 8 dikali 4.200. Kemudian dibagi dengan 450 dikali dengan 200. Ya, biasakan coret nolnya dulu ya. Coret nolnya dulu. Berarti di sini kan, sebentar saya tag. Nah, ini kan punya 02. 02 dicoret dengan nolnya 2. Gini kan ya. Berarti sama dengan ini 8 dikali 42 dibagi dengan ini. Kira-kira jadinya bilangannya kecil apa besar? Kecil. Kecil, ya kan? Karena 8 kali 42 dibaginya 450 kali 2 itu 900 loh. Ya, 8 dikali 42 dibagi 900. Nah, tinggal kali aja ini boleh. 8 kali 42 berapa? Dibagi sama 900. Ya, berapa nih? Atau boleh pakai pendekatan ya boleh. Berapa nih? 8 kali 42. 42 dikali sama 8. Jawabannya 6 ya belakangnya ya. 6 masih 1 ya. Nah, terus 4 kali 8 32 berarti 336. Nah, 336 kita bagi dengan 900 kan ini lebih kecil ya angkanya. Betul dengan bagi. Cukup aja kita pakai pendekatan lagi kan sekitar sepertiga, gitu. Sepertiga kilogram. Berarti yang terjadi apa? Massa besinya lebih kecil daripada massa air. Kan tadi massa airnya 2 kilo. Itu ya. Saya yakin loh sekarang. Karena massa besinya berapa? Di sini tadi 1/3. Mendekati saja. Kan 300 dibagi 900 itu mendekati 1/3. Oke, hari ini saya cukupkan sampai sini dulu. Besok lagi jam segini lagi aja ya. Jam siang kayak gini loh maksud saya. Sinyalnya kan bagus. Gimana? Bisa besok? Setuju. Setuju. Ya, Tolong bisa. nanti besok jangan mundur ya. Ini tadi kan telat 15 menitan loh ya. Jadi tolong besok on time jam 10.45 gitu. Gimana? Bisa? Insya Allah. Ya, tolong diusahakan ya. Nah, jadi segini. Ini nanti sudah saya bahas sampai sini. Nanti filenya saya share. Jadi sudah 1 jam kita bahas. Dan lagi besok kita juga bisa ketika nanti semua soalnya yang ini sudah selesai kita bahas. Kita akan bahas yang di blognya tadi. Blognya ini sudah ada pada tahu belum ya alamatnya? Nanti saya share aja ya di grup WA. Sudah, Mbak. Itu sudah nanti tahu. Mbak Intan diketik seperti ini. Iya. Untuk Apanya? soal-soal di blog. Iya, soalnya saya ketik. Oh, Kan nggih. biar bisa jenengan print. Lan jenengan Ya, ya. gimana belajarnya? Enak di print toh? Di print, Mbak. Di print Iya. orek-orek sendiri.
Iya, betul. Oke, nanti saya usahakan untuk nanti malam, untuk pembahasan besok saya share nanti malam soalnya. Ya. Ya, siap. Nah, ini dilanjutkan gitu ya, Pak ya tadi. Yang Iya, 24. nanti ya saya lanjutkan besok. Ini kan sampai 30, Mbak. Iya. Soalnya. Oke. Oh, Jadi ini nanti berlanjut terus, Bu. Jadi soalnya habis 30 ya 31 sampai selanjutnya gitu. Cuma kan gitu, kemarin ya. saya ngetiknya baru sampai 30 lah. Wong soalnya panjang-panjang ya baru selesai ngetik. Ini nanti insya Allah bisa sampai 60 yang untuk nanti saya share lagi. Ya, siap, Pak. Oke, siap. Tetap semangat lagi belajarnya. Semoga nanti sukses karena soalnya ya hanya itu-itu saja. Nah, nanti dengan diskusi seperti ini semoga perbedaan pendapat bisa kita bahas secara bersama. Nonton ya. Jadi saya cukupkan dulu karena saya juga harus balik lagi ke sekolah. Ini tadi saya di rumah online-nya karena kalau di sekolah sudah PTM sekolah saya. Jadi sudah tidak kondusif kalau saya Zoom-nya di sekolah. Nanti balik sekolah lagi. Nonton ya, matur suwun, kita tutup dengan doa bersama. Pastinya kita berdoa untuk kelulusan UKM PPG panjenengan semua. Semoga lolos di ujian kali ini nanti. Insya Allah tanggal berapa tuh ujiannya? 28. Semoga lancar tanpa halangan atau apapun, lolos sehingga menjadi barokah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Cukup. Dari saya cukup sekian. Seandainya besok malah bisa lebih awal 10.45 gitu kan, nanti bisa 1,5 jam kan ya lumayan. Jadi lebih banyak soalnya. Nonton ya, saya cukupkan sekian dulu. Nanti saya share agak siang untuk rekamannya hari ini. Jadi yang tertinggal tetap bisa melihat rekamannya. Saya share YouTube-nya, tapi YouTube-nya saya private, jadi tolong tidak di-share ke yang lain. Nonton ya, bagi yang baru bergabung juga biar tahu aturan main kita. Nonton. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Intan. Ya, sami-sami. Terima kasih.